Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, ketua kelasnya bisa siapkan dulu ya teman-temannya. Berdiri, siap. Ucapkan salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita semua bersolawat dulu ya. 1, 2, mulai. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, anak-anak soleh, kita sudah bersolawat. Nah, sekarang ini kemarin kan kita sudah belajar tentang hadas dan najis ya. Ibu, Iya ibu. Karena sebenarnya hari ini kita pakai PPT, tapi karena mati lampu, jadi nggak bisa ditampilkan di papan tulis seperti yang biasa ya anak-anak. Iya, Jadi Ibu. ibu menggunakan HP saja, nggak apa-apa kan anak-anak? Sebelum itu, jadi pembahasan kita masih tetap tentang toharoh. Ibu punya ice breaking untuk kalian. Tepuk anak bersih. Jadi caranya tuh seperti ini. Tepuk anak bersih. Sudah bisa semua anak-anak? Bisa, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu menjaga kebersihan lingkungan dan tubuhku. Siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalau kartu, ini ada kartu depan ibu. Semua suka main kartu kan? Tidak. Kartu hari ini kenapa suka? Oke. Terus depan ibu ada layarnya. Kalian lihat gambar yang ada di HP ibu? Iya. Anak-anak lihat ya. Oke. Nah, di sini perintahnya kita disuruh amati. Amati gambar berikut. Nah, ini gambar apa nih? Orang pipis di celana ibu guru. Iya, orang pipis di celana. Jadi ini menandakan orang anak ini bersih atau sedang kotor. Iya, jorok dia kan. Nah, terus kemudian gambar selanjutnya ini apa anak-anak? Orang mandi. Yang kotor tadi ini caranya untuk membersihkan itu dengan Mandi. betul. Kemudian gambar selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Masjid. Orang sholat ibu. Oke, jadi orang sholat itu boleh tidak kalau kotor langsung sholat? Tidak boleh. Jadi harus gimana? Mita? Harus mandi sama guru itu ibu. Oke, baru bisa? Sholat. Good job. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah pintar semua ya. Nah, sekarang masih amati gambar nih lagi. Kalian suka teman yang mana? Yang baju kuning ibu. Yang pakai songkok. Pakai baju Ya, kuning. karena ini kenapa? Ya. Bersih. Oh, bersih. Oke, siap kita. Siapa namanya? Sihab. Sihab suka yang mana nih? Teman yang mana? Yang kanan, Bu. Kenapa suka yang kanan? Dia bersih, soleh juga. Oke, karena Oke. bersih. Terus kalau teman yang jorok ini nggak suka ya? Enggak, Bu. Enggak, karena dia mungkin bau ya. Iya. Oke, jadi kalau Syihab itu disuka sama teman, kalau Syihab itu selalu menjaga kebersihan. Begitupun dengan anak-anak semua. Oke. Jadi misi yang akan kalian selesaikan hari ini adalah Ya, lo. toharoh
dalam Islam. Islam. Oke, siap semua? Siap. Yang pertama, kita mengenal toharo. Coba fokus dulu sama ibu, yang lain jangan main-main dulu ya. Iya, Ibu. Nah, pengertian toharo. Pengertian toharo. Yang pertama, oke. Toharo itu anak-anak, ada yang pernah dengar tidak kata toharo itu? Tidak. Toharo itu bukan bahasa Mandar, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Bugis, bukan. Jadi kalian lihat tidak? Ini tulisan apa ini? Arab. Kayak tulisan Al-Quran, anu yang kalian ya, Iqra-nya kalian ya? Iya, Ibu. Kayak tulisan Iqra kan? Iya, iya. Oke, jadi toharo itu ternyata anak-anak berasal dari bahasa Arab. Oke, berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci atau membersihkan diri. Oke, jadi kita kan belajar tentang membersihkan diri kan dari kemarin kan. Jadi toharo itu ternyata berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Oke. Nah, agar kalian lebih paham, Ibu akan memperkenalkan pengertian toharo kepada kalian melalui nyanyian. Kalian suka menyanyi kan? Suka, Ibu. Suka. Ibu nyanyikan dulu ya. Nanti kalian dengar dulu. 1, 2, 3. Toharo, toharo artinya bersuci, membersihkan diri agar kita bersih. Toharo, toharo hadas najis hilang. Toharo, toharo budaya Islam. Oke, anak-anak sudah mengerti semua ya? Kita siap semua? Siap. Baik, 1, 2, mulai. Toharo, toharo artinya bersuci, membersihkan diri agar kita bersih. Toharo, toharo hadas najis hilang. Toharo, toharo budaya Islam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Zainab Syifa coba berdiri dulu. Zainab Syifa, berdiri nak, dapat sana. Gak apa-apa, harus berani berdiri ya. Oke, Zainab Syifa boleh tidak menjelaskan makna dari nyanyian ini yang Zainab Syifa tahu saja? Dari makna lagu ini kita harus bersuci. Oh, bersuci anak. Oke, cocok. Menghilangkan najis. Oke, Zainab Syifa bisa duduk. Makasih ya Zainab Syifa, beri tepuk tangan. Oke. Salmiati. Nah, selain bersuci, membersihkan diri. Nah, di sini tuh juga ada toharo itu hadas najis hilang. Kan kita kemarin sudah belajar tentang hadas dan najis. Nah, salmiati ini dengan toharo ternyata hadas najis itu bisa hilang. Betul tidak Salmiati? Betul, Ibu. Oh iya, jadi kalau Salmiati itu sebelum sholat itu kalau habis pipis itu cebok dulu tidak? Cebok, Ibu. Ya, karena kalau tidak cebok kita tidak bisa sholat. tidak bisa sholat, betul. Nah, misi pertama selesai. Kita ke misi yang kedua ya, yaitu mengenal macam-macam toharo. Jadi ibu di sini punya kartu untuk kalian. Jadi di kartu-kartu ini adalah macam-macam toharo yang bisa kita lakukan. Pertama itu ada mandi. Nah, mandi. Jadi anak-anakku semua di sini, kita setiap hari disuruh sama mama kalian untuk mandikan anak-anak. Iya, Ibu. Jadi itu kita disuruh untuk mandi itu bukan, iya jangan nakal-nakal ya. Pokoknya harus ikuti ibu. Mamanya kalian kalau disuruh mandi soalnya itu membersihkan diri. Ya, jadi itu termasuk di Biasa lari anak ibu. Iya, biasa lari ya. Jangan lari-lari ya. Harus dengarkan orang tua kalau disuruh mandi ya. Apalagi kalau sudah main kotor harus mandi. Nah, yang kedua macam-macam toharo itu ada wudhu. Jadi anak-anak sudah tahu di sini sholat kan? Sudah pernah sholat kan? Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa, kalian masih kecil. Nah, sebelum sholat kalian diperintahkan sama orang tua kalian untuk berwudhu. Oke, jadi kita
tidak bisa sholat kalau kita tidak berwudu dulu. Jadi wudu itu termasuk bagian dari toharoh. Baik. Mandi wudu sudah. Sekarang ini tayamum. Nah, oke. Nah, tayamum itu kalian tahu tidak? Tayamum itu apa? Tidak Tidak tahu. Jadi sekedar pengenalan untuk kalian ya. Nah, kalau tayamum itu adalah termasuk macam-macam toharoh. Kalau kita tidak bisa, tidak ada air, kemudian kita tidak bisa berwudu, kalian bisa menggantinya dengan tayamum. Oke anak-anak? Oke, Bu. Nah, terakhir itu adalah ini. Ini namanya istinjak, kata lainnya itu cebok. Nah, jadi kalau kalian sudah pup ataupun sudah pipis, kalian harus membersihkan pup sama pipis kalian ya. Ya, dengan menggunakan air. Baik. Nah, selanjutnya oke, misi yang ketiga, misi kedua selesai ya. Misi yang ketiga, mengenal alat yang dapat dipakai toharoh. Jadi alat yang bisa dipakai untuk toharoh itu ada 6 jenis, yaitu ada air, ada debu, ada tisu, ada batu halus, kulit kayu, dan daun kering. Nah, kok banyak sekali ya? Mungkin kalian penasaran ya, kok banyak sekali ya? Ibu kan Syihab cuma pakai air di rumah, kan Salmiati cuma pakai air di rumah, kok bisa pakai tisu, kok bisa pakai debu. Nah, ibu akan jelaskan ya. Kalau yang pertama itu yang paling utama adalah kita harus memakai air. Oke anak-anak? Iya. Oke, yang kedua, kalau tiba-tiba kalian tidak dapat air atau air kalian mati di rumah, kalian tuh sudah pup atau kalian pergi ke kebun, mungkin di kebunnya ayah kalian mendapatkan batu-batu, kalian bisa menggunakan ini ya. Jadi jangan tidak cebok. Oke, sakit ya mungkin ya. Iya, ternyata ini ada alasannya. Jadi kita memakai batu yang halus. Enggak, kita pakai batu yang ya nggak apa-apa. Oke. Ibu mengerti. Takut masuk, takut sakit. Oke. Jadi kita menggunakan batu yang besar. Oke anak-anak? Selain kita pakai batu yang besar, kita juga menggunakan batu yang halus. Oke, jadi nggak sakit dan tidak akan masuk. Oke. Kedua, Fatal ibu. nah kalian juga bisa menggunakan daun-daun kering. Di kebun kalian pasti banyak daun-daunan kering. Banyak, Ibu. Iya, jadi iya betul. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk beristinjak atau cebok tadi ya. Oke, jadi jangan tidak cebok. Nah, yang selanjutnya ada tisu. Jadi kalian juga bisa menggunakan tisu. Kalau kalian sudah dalam perjalanan naik mobil, kemudian tidak ada air, kalian bisa menggunakan tisu ya. Jadi jangan tidak beristinjak. Yang terakhir ada debu. Nah, debu ini tadi pasangannya dengan ini tayamum. Jadi dalam wudhu itu kalau kita tidak bisa wudhu kita bertayamum. Nah, alat yang kita gunakan untuk bertayamum itu adalah apa ini namanya? Adalah ini debu. Jadi bukan pasir yang keras-keras itu ya, yang kasar-kasar itu tidak, tapi cukup debu-debu. Nah, ternyata anak-anak di tembok-tembok ini juga berdebu. Jadi kalau kalian nanti next kita akan belajar praktik tayamum, kalian bisa menggunakan tembok ini untuk bertayamum di sini. Oke? Kalau ada sarang laba-labanya, oke kita cari yang tidak ada sarang laba-labanya ya, atau kita bersihkan dulu sedikit sarang laba-labanya, kemudian kita bertayamum lah. Oke? Oke. Nah, misi ketiga selesai. Nah, sekarang kita ke misi yang keempat. Pentingnya toharoh dalam Islam. Nah, anak-anak, kenapa sih dalam Islam agama kita? Semua di sini agama Islam kan? Iya. Islam. Jadi karena semua juga sholat kan? Oke. Nah, kenapa dalam Islam itu Syihab ya sangat menganjurkan pentingnya kebersihan? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kenapa sih dalam Islam itu harus wudhu dulu sebelum sholat? Kenapa sih harus rajin mandi? Kenapa? Karena nggak bisa kita sholat Ibu kalau kotor. Iya, soalnya Allah itu tidak sayang suka. tidak sama orang yang bersih atau kotor.
Suka yang orang bersih, Bu. Suka sama orang yang bersih. Nah, begitu sebenarnya anak-anak apa alasannya Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan orang yang bersih. Ibu kasih satu alasan yang kalian bisa paham. Nah, seperti tadi contoh yang pertama, Ibu berikan ilustrasi yang pertama. Syihab suka tidak dengan teman yang kotor? Tidak suka. Tidak suka. Nah, begitupun dengan Allah anak-anak. Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka dengan hambanya yang tidak mengurus dirinya, yang kotor-kotoran, malas mandi, tidak berwudu sebelum sholat. Itu Allah tidak suka. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama dengan kalian, menyukai orang-orang yang bersih, menyukai hambanya yang bersih. Jadi sudah kalian paham kan kenapa kita dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Misi selesai. Nah, selanjutnya anak-anak bisa berdiri semua dulu. Bisa. Jadi anak-anak tadi sudah serius nih mendengarkan penjelasan Ibu dari misi pertama sampai misi keempat. Nah, sekarang Ibu ada games untuk kalian. Ibu membawa tadi kotak putih kan? Kalian lihat ini. Oke. Nah, untuk menguji pemahaman kalian dari misi pertama sampai misi terakhir, Ibu akan berikan kalian sebuah permainan yang Ibu namakan permainan ini adalah Scrabble. Oke. Nah, permainan ini akan Ibu susun. Jadi seperti ini. Oke, kalian sudah lihat? Sekarang kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Syihab dengan Wahidah, Yumna dengan Syifa, Salmiati, Fausia dan Amika. Bisa maju ke depan masing-masing? Masih semangat semua? Semangat! Oke, baik anak-anak, Masya Allah, anak-anak soleh semua ini. Ya. Guru tidak apa-apa salah, Bu. Nggak apa-apa salah. Yang penting kalian fokus ya. Konsentrasi. Iya, betul. Nah, dengarkan dulu kata-kata Ibu ya. Oke. Nah, kalian akan bermain games. Di tangan Ibu ada kartu-kartu yang tadi kita mainkan saat Ibu sampaikan materi misi ini. Nah, pertanyaannya tidak jauh dari kartu-kartu ini ya. Kalian akan menjawab. Jadi Ibu akan bagikan ke kelompoknya Syihab, kelompok 1. Kemudian Ibu akan bagikan ke kelompoknya Zainab, kelompok 2. Dan terakhir Ibu akan bagikan di Tidak ada kali ini. kelompoknya. Karena ini istimewa. Oke. Nah, kalian sekarang sesuai dengan pertanyaan Ibu. Jadi contohnya begini ya. Ibu kasih contoh seperti. Nah, oke, kemarin itu juga Ibu suruh kan kemarin untuk mempelajari, tunggu dulu ya. Ibu suruh untuk mempelajari macam-macam air yang bisa digunakan untuk berwudu. Jadi ada 8 macam air yang bisa digunakan untuk berwudu, air sumur dan lain-lain gitu. Nah, sekarang Ibu akan ikut tes di 4 misi ini. Oke? Contohnya Ibu bertanya, selain air keran, air apa yang bisa kita gunakan untuk berwudu? Oke, misalnya ya, tolong beri, kan ada 8 air kan di situ yang bisa digunakan untuk berwudu. Tolong kasih di papan Scrabble kalian 1 jenis air saja selain air keran. Nah, oke, cocok. Oke, seperti itu ya, seperti kelompok 1 jawabnya air sumur. Nah, sudah mengerti semua? Sudah. Oke, baik. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan kalian, taruh semua kartunya di bawah. Taruh semua kartunya di bawah. Oke. Ibu beri waktu sampai hitungan 5, kartunya sudah disusun semua. 1, 2, 3, Sudah. 4, 5. Tidak boleh disusun, 5. Sudah siap semua untuk mulai? Siap, Ibu Guru. Oke. Pertanyaan pertama. Letakkan di papan Scrabble kalian macam toharo sebanyak 2.
macam toharo sebanyak 2. Yang tadi sudah ibu jelaskan. Macam-macam toharo sebanyak 2 saja. Kalau lebih dari 2 tidak terhitung ya. Cuma 2. 1, 2, selesai. Oke, nah kita hitung di Syaf dulu. Wudu, ini apa Syaf? Berwudu bu. Dan Kencing. oke, betul. Betul. Kelompok 2, apa ini? Apa ini? Apa ini Syifa? Gak apa-apa, kalian harus berani. Jelaskan saja. Berwudu terus. Curang dia bu. Istinja betul. Ya. Ini apa ini Mika? Itu ibu. Ya, wudu. Yang Terus ini bertayamum. Masya Allah, betul semua. Oke, nanti ibu kasih stiker bintang-bintang ya untuk kalian semua. Nah, pertanyaan kedua. Mundur lagi semua, mundur. Sampai 3 pertanyaan. Kartunya jangan kembali. Kartunya diletakkan kembali. Pertanyaan baru nih, pertanyaan baru. Oke. Oke, siap semua, siap. Siap semua? Siap. Oke. Pertanyaan kedua, letakkan di papan Scrabble kalian 4 macam-macam air yang dapat digunakan untuk wudhu selain air keran. Selain air keran. Oke. Selesai semua, selesai. Sudah mundur semua, mundur. Siap. Oke. Nah, sekarang sudah siap tadi jelaskan Kak. Ida lagi jelaskan apa air yang ada di sini. jelaskan. Ya, Yang pertama itu yang pertama. air sumur, Oke, betul. air sungai, Betul. air danau, Betul. air laut. Masya Allah. Tepuk tangan kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2. Ya, coba Ini jelaskan. air sungai, Masya Allah, ini betul. air hujan, ini Betul. air salju, ini Betul. air apa ibu? Air apa ini, anak? Sumur. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok terakhir. Jelaskan Salmiati. Ini air hujan bu, Iya. ini embun. Oke, betul. Ini air sungai kan? Iya, betul, Nak. Betul. Ini salju. Betul, Masya Allah. Tepuk tangan. Jadi karena kalian pada hebat-hebat, jadi semuanya dapat nilai 100. Nah, sekarang kita sudah bermain senang semua, senang. Ibu juga senang karena kalian ternyata sudah paham-paham dengan materi yang telah ibu berikan tadi. Oke, baik. Sekarang anak soleh-soleha bantu ibu untuk membersihkan ini ya. Makasih anak-anak semua ya. Nah, oke anak-anak. Sekarang tadi kita sudah menjalankan misi, kemudian kita juga sudah bermain Scrabble. Semua senang? Senang ibu. Nah, sebelum kita usaikan pembelajaran kita, ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Ada yang kurang dipahami mungkin dari misi pertama, kedua, ketiga, keempat? Tidak ada ibu tapi itu Oke, boleh nak, boleh. itu ibu. Kapan Kayak bulan? ibu guru panjang nih baju tak ibu baru Iya, Nak. anak najis baru dipakai sholat ibu. Maksudnya kalau jangan ibu Iya, kita Nak. najis. Iya. Bisa Oh, sholat. mungkin Kalau di luar Iya ya, oke. Jadi mungkin temannya kalian Mika ini biasa pak dibelikan mamanya baju yang panjang ya, ya baju panjang dibelikan sama mamanya, kemudian disuruh pergi mengaji di musola. Tiba-tiba ada najisnya itu berupa beraknya, nya, cica. Wah, terus apa lagi? Oke. iya solusinya bu. Iya. Potong bajunya. Potong bajunya. Oke, nggak dipotong juga ya Zainab ya, nggak usah dipotong. Jadi caranya itu seperti kalau Mika mau sholat, kemudian lihat najis di bajunya. Kalau najisnya itu besar, yang penting bukan najis nya anjing ya. Di rumahnya Mika banyak anjing. Banyak ibu depan rumah. Iya, terus sering sembarang juga ya. Nah, kalau dapat nya anjing di bajunya anak Mika, itu kalau ke masjid ada keran kan? Ada ibu. Ada keran. Jadi kalau anak Mika wudhu, kemudian di ujung-ujung bajunya seperti ini ada nya anjing, Mika bersihkan saja sedikit di air keran itu. Nah, sampai hilang. Dipegang ibu, nakena tangan tak juga najis. Gak apa-apa. Nah, jadi Jadi pembelajaran kita hari ini bahwa salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan itu adalah air. Jadi yang keran turun itu adalah air kan?
Nah itu bisa membersihkan najas, hadas dan najis. Nah, najis itu seperti seperti anjing ataupun apa tadi pakai dan lain-lain itu bisa. Nah najas itu yang kalau kalian pup dan pipis. Nah itu bisa pakai air. Jadi kalian bersihkan dulu ya. Jadi nanti juga mengganggu kalau kalian sementara sholat, kemudian ada di samping kalian teman kalian yang lain terus cium, nggak khusyuk sholatnya kan? Ih, apa ini bau? Ternyata Mika punya di bajunya, kan mengganggu juga teman kalian yang sholat ya. Jadi kalau nya itu besar, kalian buang saja. Oke, jadi nggak ada lagi yang bertanya anak-anak? Sudah paham semua ya, alhamdulillah. Sebagai kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah mengenal macam-macam toharoh. Ibu tekankan kepada kalian untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan ya anak-anak ya. Selalu menjaga kebersihan, mandi, kemudian sebelum sholat kita harus berwudu. Next pembelajaran selanjutnya kita akan praktik berwudu. Nah, jadi kalian ibu tidak akan berikan PR. Ibu tidak akan berikan PR secara tertulis, tapi ibu akan berikan kalian tugas untuk di rumah punya HP ya. Punya HP. Oke betul, kalian nggak boleh pegang HP dulu ya. Jadi nanti ibu akan cek di grup orang tua kalian bahwa kalian harus membuka tutorial atau praktik wudu di YouTube. Kalian harus melihatnya ya. Jadi minggu depan kita akan praktikkan sesuai dengan yang kalian lihat di YouTube. Oke anak-anak, siap semua? Siap. Minggu depan juga next persiapkan sandal kalian ya, karena kita akan buka sepatu, kita akan pergi ke masjid dekat sekolah kita akan praktik wudu. Oke, baik. Jadi ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi anak soleh-soleha. Jangan lupa dengarkan selalu kata-kata orang tua kalian ya di rumah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.